يحيى الحسن بن أحمد هارون وشيخي سبحان الله الحسن والشيخنا بأبنتني وسوء السمحي بأبنته شركا من يحمد السبع وصوله وجوره أن الله يحفظ الأحياء ويرحم الأموات ويغفر لهم يغفر بذكرهم يمنحهم بالمعنى وعلمهم وأسرارهم وأنوالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوحده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوحده الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
syukur ala ni'amillah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur ini telah Allah wajibkan di dalam Al-Quranul Karim. Anishkurli wa liwalidayka ilayil masir, itu hendaknya kau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, wa ilayil masir, dan hanya kepadaku lah tempat kalian nanti seluruhnya. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasanya syukur itulah hikmah. Dalam surah Luqman Allah menyebutkan bahwasanya Sayyidina Luqman diberi hikmah, yang mana hikmah itu adalah anishkur lillah. Wa qad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Dan sungguh kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Apa itu anishkur lillah? Hikmah itu yaitu syukurlah kalian kepada Allah, syukurlah engkau kepada Allah. Yang mana hikmah ini dalam ayat yang lain Allah menjelaskan kadar nilai hikmah dalam ayat wa may yu'til hikmata may yasha. Allah memberi hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Artinya tidak semua orang dapat hikmah. Kalau ilmu bisa dapat, kalau hikmah tidak sembarangan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Orang kalau kasih hikmah itu sudah pasti orang baik. Orang dikasih ilmu agama 80% baik kalau diamalkan. Kalau tidak diamalkan jadi bumerang. Itu kalau ilmu agama. Tapi kalau hikmah itu sudah pasti. Karena Allah berfirman, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Apa hikmah ini? Di dalam surah Luqman Allah menjelaskan itu anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya. Hakikatnya dia itu bersyukur, kebaikan itu untuk dirinya. Karena Allah tidak butuh balasan dari makhluk. Taat kita tidak menambah kerajaan Allah. Jadi jangan kira ketaatan kita itu memberi manfaat untuk Allah. Sama dengan kemaksiatan yang kita kerjakan tidak sedikit pun membahayakan Allah, tapi kita yang berbahaya. Wa may yu'mal wa may apa? Man ya'mal hasanatan fali nafsi. Orang yang beramal kebaikan untuk dirinya. Ya. Wa man asa'a fa'alaiha. Tapi kalau dia berbuat buruk, juga keburukan itu untuk dirinya. Karena Allah tidak berpengaruh sedikit pun dari amal hamba. Kemaksiatan kita tidak membahayakan Allah. Seumpama satu dunia itu kayak Fir'aun semua dalam hadis sebutkan. Seumpama seluruh bumi ini kayak Fir'aun semua, ngaku Tuhan semua, tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit. Dan seumpama satu dunia ini takwa semua, kayak level Nabi Muhammad semua, tidak juga menambah kerajaan Allah, tidak menambah kekuasaan Allah. Tetap Allah dalam keadaan sebagaimana sebelum Dia menciptakan apapun dan siapapun. Di dalam hal ini, arti syukur ini sangat penting.
Dan syukur itu ada 3 definisi. Syukur secara lisan, syukur secara hati, dan syukur secara dada. Yang dimaksud dengan kewajiban hati di sini mensyukuri secara hati. Kalau sudah hati bersyukur, maka lisan dan badan akan ikut. Lisan dan badan akan ikut. Yang penting ini dulu. Dan itu kewajiban hati harus bersyukur. Apa arti syukur hati? Pernah dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa AS, "Ya Musa, ushkurli haqqa syukri." Wahai Musa, bersyukurlah kepadaku dengan sebenar-benarnya syukur. Ini tidak sembarangan. Bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Maka Nabi Musa menjawab, "Wa kaifa ashkuruka haqqa syukri ya Rabb?" Bagaimana aku bisa bersyukur kepada Kau dengan sebenar-benarnya syukur? Kayak apa caranya? Maka Allah menjawab, "Antara ana jami'an itu engkau yakin di hatimu semua nikmat yang ada padamu, mulai yang nempel sampai yang gak nempel, yang disadari, yang gak disadari, yang dohir, yang batin, engkau yakini itu semua dariku, tanpa ada perantara, semua dariku. Itu namanya engkau syukur kepadaku dengan sebenar-benarnya syukur." Orang yang benar-benar syukur, mau gak mau tergerak hatinya, alhamdulillah, tergerak, alhamdulillah. Walaupun kebaikan itu lewat perantara manusia. Kalau ada orang datang ngasih alhamdulillah, tetap dia pertama kali segala puji bagi Allah. Kenapa? Orang yang datang ke sini, Allah yang gerakkan dia. Dia tidak mungkin datang sendiri, pasti Allah gerakkan. Dan Allah buat dia mampu. Kalau dia nggak mampu, nggak mungkin ada sih. Allah kasih dia mampu, Allah kasih dia taufik, Allah gerakkan langkahnya untuk memberi kita. Padahal banyak orang yang lain yang berhak, tapi dia gerakkan kita. Siapa yang gerakkan? Allah. Itu harus pertama. Ya, harus kita meyakini bahwasanya semua nikmat itu muaranya dari Allah. Cuma Allah menyuruh fulan dari hamba-hambanya untuk gerakan ke arah orang ini, sehingga orang yang ngerti hakikat, maka dia syukurnya yang pertama kepada Allah dulu. Kenapa? Karena syukur hati. Kalau orang tidak ngerti ini, maka dia buta. Dia akan menganggap, oh kalau bukan fulan nggak jadi apa-apa saja. Ini ucapan syirik. Ini ucapan syirik. Kalau bukan karena dokter fulan, nggak pernah sembuh saya. Padahal yang kesembuhan Allah, yang gerakkan dokter itu pun Allah, yang ngasih kemampuan dokter itu bisa nyembuhkan Allah. Harus tahu, tapi dia nggak sadar. Dia lalai kepada sang penggerak seluruh alam ini. Ya, contoh, ya, seumpama ada seseorang yang dia harusnya dihukum mati, untuk melanggarnya sekian dipajung. Tahu-tahu datang surat pembebasan dari hukum pajung dari seorang raja. Surat pembebasan antara orang yang nggak ngerti, dia terima kasih kepada kertas ini, terima kasih ya, gara-gara sampean saya bebas. Atau dia naik ke level tingginya apa? Sipir penjara yang ngasihkan surat ini, terima kasih Pak, gara-gara sampean saya nggak jadi
Padahal yang ngasih raja. Harusnya diterima kasih ke raja, karena raja itulah yang membuat dia bebas. Sama, orang kalau cuma lihat perantara, nggak lihat aslinya, dia nggak dianggap syukur. Oh, gara-gara ini saya sukses, dia bantu saya banyak. Yang gerakan hati dia nggak tahu Anda Allah. Cuma tetap kita nggak boleh melupakan perantara. Sehingga Nabi bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang gak pandai terima kasih kepada manusia yang dia jadi perantara kebaikan Allah untuknya, maka dia gak dianggap berterima kasih pada Allah. Dia tidak dianggap bersyukur pada Allah. Terlalu hakikat mengabaikan syariat, gak boleh. Oh, saya bukan ambil kasih saya, Allah yang ngasih. Dia dibantu, bukan anda yang bantu saya, Allah yang bantu saya. Ini orang terlalu hakikat, gak memandang syariat, juga gak baik, gak bisa hidup di masyarakat modern ini. Kecuali di tengah hutan sampai Sehingga tidak itu pernah mau membuktikan rezeki itu sudah dijamin, rezeki sudah dijamin, mau membuktikan. Begitu di tengah hutan, gak ada orang, ya, akhirnya bersandar di sebuah pohon, duduk aja semua. Sehari, 2 hari datang kafilah orang, beberapa orang datang. Begitu kasihan, saya mungkin kelaparan, kasih roti di depannya. Dia tetap terjemahnya, ngerti ini ada orang, tapi dia udah. Di hatinya, aku tidak mau ngambil, aku ingin langsung masuk sini. Gak ngomong, ini kayaknya loyo ini, disuapin. Boleh senyum. Allah rasa, Allah memberi rezeki, Allah memberi rezeki. Langsung, yakin. Sampai gak mau ngambil, harus mampir sendiri. Ini kalau nggak punya yakin, sulit lah. Di tengah hutan dari mana orang lewat? Kalau nggak punya yakin, cuma tadi kalau mau ngetes nggak apa-apa. Cuma hidup ini di alam syariat, harus mengikuti syariat juga. Tapi jangan syariat tanpa hakikat, maka Anda akan keras. Syariat hakikat keras. Jadi kalau saya nggak kerja, makan dari mana? Rezeki dari Allah, nggak usah buka toko. Allah yang ngasih rezeki juga salah juga. Tetap ikhtiar Anda, tawakal Anda. Syariat hakikat harus berjalan beriringan. Sama dalam masalah syukur demikian. Jadi syukur itu kita meyakini semua nikmat pada kita itu dari Allah. Ini syukur hati. Yang kedua, syukur lisan. Itu apa? Terus menerus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan beliau itu kalau mendapatkan kebaikan, beliau membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan sebab nikmatnya amal-amal soleh menjadi sempurna. Artinya tanpa nikmat dari Allah nggak bisa kita beramal soleh. Bahkan amal soleh itu pun nikmat dari Allah. Amal soleh itu pun nikmat dari Allah. Kalau pas dapat keburukan, Nabi bersabda mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Dosa kena masalah kok alhamdulillah. Ini namanya lisan yang bersyukur. Kok bisa bersyukur padahal kena musibah?
kena masalah. Karena orang yang dia ini tahu seluruh alam ini Allah yang ngatur, dan Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga tidak mungkin Allah itu memberi sesuatu musibah kecuali pasti ada kebaikan di balik itu. Kembali kepada husnul. Karena itulah Nabi berkata alhamdulillah ala kulli hal, atas setiap keadaan. Artinya keadaan susah senang tetap alhamdulillah. Kenapa? Karena hakikat musibah, saya tak kasih sampai sedikit ilmu hakikat. Hakikat musibah itu satu atau dua kenikmatan yang Allah cabut, tapi Allah sisakan jutaan nikmat pada Anda. Ya, Anda dikasih jutaan nikmat sama Allah, dicabut satu atau dua. Mungkin di PHK dicabut, awal kerja gajinya tiap bulan Anda dicabut itu, atau sakitnya, sehatnya dicabut, tapi mata bisa melihat, kaki masih bisa melangkah, nafas masih bisa, organ tubuh berfungsi, keimanan masih, ketakwaan masih banyak jutaan nikmat yang Allah cabut cuma satu dua. Terus kalau dia, ya Allah, kiamat itu, kiamat ya, kayak gak ada nikmat. Ini hamba yang kurang dihajar, kurang ajar ya, kurang dihajar. Diajar sudah, tapi dihajar belum. Kalau sudah diajar nggak sembuh-sembuh, dihajar harusnya. Kenapa demikian? Harusnya dia ngerti, dia harusnya alhamdulillah nggak semua dicabut. Alhamdulillah nggak semua dicabut, cuma satu dua dicabut. Orang ya, satu gigi aja sakit, kayak semua gigi sakit semua, bahkan banyak di seluruh badan meriang semua, dan cuma sakit. Yang gigi yang lain masih utuh, satu aja disentil terus, sehingga merasa dia kayak sakit semua. Ini satu gigi. Dari sini kita bisa mensyukuri nikmat. Jadi hikmah di balik Allah menguji itu agar Anda tahu besarnya nikmat yang dicabut ini, sehingga Anda bisa ngambil pelajaran, harus saya syukuri yang tersisa. Nikmat yang tersisa jangan sampai dicabut juga. Itu diambil satu biar Anda nyadarin yang lain bisa. Ada seorang ahli hikmah mengatakan as-sihah, kesehatan itu tajun, adalah suatu mahkota fi ru'usil as-sihah, di setiap kepala orang-orang yang sehat. Tapi la yawahu illa Allah, dari setiap mahkota itu oleh orang sakit yang sampai ada seorang ahli hikmah mengatakan, aku heran manusia, dia mencari duit mengorbankan kesehatan, pas dia sakit nyari kesehatan mengorbankan duitnya. Terus untuk apa? Hidup kalau muter gitu aja, muter gitu aja. Waktu sehat dia korbankan kesehatannya demi rupiah, sampai begadang, ya namanya apa, kartiden, sampai berapa banyak dia minum ekstra jos segala, ngerti itu padahal nggak baik. Pas dia sakit, semua duit dia keluarkan untuk sehat. Terus untuk apa hidup Anda kalau mobil gitu aja? Kalau hanya muter gitu aja untuk apa? Itu artinya Allah nggak maksa Anda kerja, tapi jangan lupakan tujuan utama akhirat. Ibadah itu tujuan Anda diciptakan, bukan untuk yang hal yang sudah dijamin ini. Kita belajar ya 12 tahun bahkan lebih,
9 tahun ya, 9 tahun wajib belajar 9 tahun. Sekarang 12 tahun sampai SMA-nya. Dan lebih adalah sampai kuliah. Hanya untuk apa? Jaminan hidup. Hanya untuk satu, apa? Bertahan hidup. Jadi kalau orang mulai kecil sampai besar hanya belajar ilmu umum saja, bukan agama, nggak ada agama, ilmu umum saja, itu nggak beda jauh dengan harimau yang ngajarin anaknya cara berburu. Tujuannya apa? Ya biar dia nggak kelaparan. Itu ya situ. Ya apa? Biar anak saya nggak kelaparan, hidupnya apa? Bisa berjuang di dalam kehidupan. Apa berjuang di sini? Nggak kelaparan. Ini yang di situ. Bedanya kalau mereka langsung nyari makanan, kita nyari duit dulu. Hanya itu intinya. Kalau cuma untuk itu belajar terus untuk apa? Sesuatu yang sudah dijamin Tuhan dan masih dijalannya. Jika rugi, kata Nabi, apa? Syarun nadamah yaumul qiyamah. Paling buruknya penyesalan itu penyesalan nanti di hari kiamat. Disebut oleh Islam asyadun nasi nadamatan, orang yang paling besar penyesalannya nanti rajulun tamakana fi talabil ilmi wa lam yatlubhu, seseorang yang punya kesempatan mencari ilmu agama di dunia tapi dia enggak mencarinya. Nyesel nanti itu dia. Ya, rugi. Kalau umur dia hanya untuk mencari ilmu yang tujuannya untuk makan minum aja, rugi dia. Sehingga di sini harus kita tahu bahwasanya manusia itu ada dua komponen, rohani, jasmani. Dan intinya manusia itu rohnya, bukan jasmaninya. Itu cangkangannya. Jasmani itu jatahnya ulang. Tapi kita permak terus, dihaluskan kulitnya. Ya apa kesehatan yang diperhatikan, sampai jutaan dia keluarkan hanya untuk kesehatan jasmani. Tapi rohani jarang orang mikir. Ada hasud didiemin aja, ada dendam didiemin aja, dan ngerti agama diam aja. Yang seperti ini dia nggak memperhatikan rohaninya. Padahal rohani itulah inti daripada manusia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan wa anta birruhi la bil jismi insanu. Engkau itu dianggap manusia karena rohmu, bukan karena jasadmu. Tapi kenapa kita lebih mempermak jasmani daripada mempermak rohani? Ya, itu yang perlu kita sadari sebelum wafat. Kalau sudah wafat, yang saya sampaikan ini nanti menjadi nyata. Anda lihat langsung. Sekarang cuma cerita, kabar, tapi nanti akan nyata. Oh iya betul. Cuma balik lagi nggak bisa, itu repot. Coba bisa balik enak, ini balik lagi nggak bisa, hanya nyesel aja. Nah kemudian yang ketiga, syukur itu syukur dengan perbuatan. Asyukur bil janan. Apa itu? Yaitu menggunakan seluruh nikmat Allah yang ada padanya, baik itu anggota badan, mata, telinga, tangan, kaki, ya, mulut, itu dia gunakan untuk ketaatan, untuk mencari ridho Allah. Atau yang di luar itu, harta, jabatan, ketenaran, ya, anak, apapun itu yang nikmat dari Allah, ilmu, waktu, umur, dia gunakan untuk menggapai ridho Allah. Itu namanya syukur dengan janan, dengan anggota badan. Jadi ini tiga ini kalau gabung jadi satu, maka orang itu dapat level syakur, bukan syakir. Kalau syakir orang yang bersyukur, kalau syakur orang yang pandai bersyukur, tapi sedikit. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur. Dan sungguh sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Siapa yang bersyukur? Yang kumpul ketiga.
lidah gak berhenti memuji Allah, hati yang meyakini semua nikmat dari Allah, dan badan yang gak henti-hentinya menjadikan apa yang dia punya untuk menanggapi itu Allah. Ini namanya syakur. Level para aulia, level para wali. Orang yang bersyukur pasti bertambah. Tambah apa ya Ustaz? Apa yang dia syukuri? Yang dia jadikan modal syukur apa? Kalau dia bersyukur dengan ilmunya, Allah tambahi dia ilmu. Kalau dia bersyukur dengan hartanya, Allah tambahi harta. Dia bersyukur dengan jabatannya, Allah naikkan jabatannya. Dia syukur dengan umurnya, Allah berkahi umur dia. Kenapa? Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Itu sudah rumus hidup. Orang yang sudah ngerti rumus hidup, maka dia akan enak jalan kehidupan yang gak enak ini. Dia akan enak menjalani kehidupan yang gak enak ini, dia akan enak. Kenapa? Ngerti rumus kehidupan. Apa itu? Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat itu pada kalian. Karena itulah kalau kita hadir majelis seperti ini, niatkan juga mensyukuri nikmat. Nikmat apa? Nikmat sehat. Mumpung sehat hadir. Nikmat waktu luang sebelum datang kesibukan, pada Tuhan hadir. Niatkan syukur. Niat syukur harta, mungkin ada yang butuh bias. Niat syukur umur, niat syukur macam-macam. Maka akan Allah tambahkan sesuai niat syukur Anda ini. Allah tambahkan. Nah ini diantara faedah syukur itu besar. Dan syukur ini kewajiban hati. Orang yang pandai bersyukur gak mungkin mengeluh. Orang yang pandai bersyukur gak mungkin mengeluh. Ya apa cara syukur itu? Mungkin itu ya. Banyak pertanyaan. Memantik syukur ini kayak apa? Cara mancing kita bisa bersyukur. Seringlah memandang dalam urusan dunia yang lebih bawah dari Anda. Kalau urusan dunia, pandanglah yang lebih rendah. Anda punya motor, jangan pandang yang punya mobil. Pandang yang punya sepeda ontel. Kasihan punya ontel aja, saya alhamdulillah punya motor. Alhamdulillah. Jangan lihat yang punya mobil, karena gak syukur-syukuran. Pasti ngeluh terus. Umur sendiri belum punya ini. Ngeluh terus, kenapa? Yang dia bandingkan yang atas. Akhirnya kalau orang yang ngeluh terus, tanda dia nggak bersyukur akan apa yang dia punya. Sampai kapan? Sampai kiamat. Karena yang dia jadi patokan atas-atasnya terus. Dan itulah, jangan sering-sering lihat kabar, ikutin kabar artis-artis. Karena bikin Anda ngiler. Ketika ngiler gak bersyukur dengan apa yang Anda punya. Enak ya di sini ya, keliling terus. Saya setahu sekali aja belum. Dan kehadirannya. Jangan, apalagi diomongin sampai suaminya. Enak ya dia. Suaminya itu masih gak bersyukur punya istri model itu. Ya, di antara bentuk syukur ke suami itu jangan mengeluh. Karena ngeluh gak langsung dia. Itu Masya Allah tetangga kita ya. Liburan kesini. Akhirnya saya dong kan gitu ya. Tampakkan Anda bahagia dengan pasangan. Tampakkan anak-anak bahagia dengan orang tuanya. Ya. Termasuk gak baik membandingkan orang tua. Itu lupa enaknya kemana-mana. Maksudnya sampean kayak apa Pak? Nah, gitu. Itu gak baik. Apakah Anda itu bangga dengan orang tua Anda? Anda bangga dengan pasangan Anda? Itu apakah? Kenapa? Karena itu bentuk syukur. Ketika kita itu merasa puas dengan pemberian Allah, itu bentuk syukur. Kalau nggak syukur itu gampang ngeluh.
Kenapa ngeluh? Karena yang dilihat yang lebih tinggi, sehingga nggak ada puasnya. Sudah dalam hadis disebutkan, "Lau kana li bani Adam wadin min dhahab labtagha thaniyan." Kalau manusia itu punya satu lembah, satu lembah ini bukan satu karung, satu kawah emas semua, dia pasti pengen dua punya. Tidak ada puasnya manusia. Kalau dia punya dua lembah emas, dia pengen tiga. Wala yakfihi illa turab. Dan nggak bisa bikin dia puas kecuali tanah. Tutupin tanah, meninggal tak puas dia, nggak mungkin hilang lagi. Wa yatubu ala man taab, dan Allah akan memberi tobat siapa yang bertobat. Artinya ini dosa. Orang yang sifatnya itu masih merasa kurang itu dosa, maksiat hati. Ini maksiat hati. Kadang-kadang kita ya diracuni oleh setan. Benar, itu kan biar engkau semangat kerja. Kalau nggak ada yang dituju, engkau loyo kerja. Itu umur sekian sudah punya kapal pesiar, kamu sekian punya apa? Nah, jadi biar semangat besar kerja. Ini kadang-kadang yang godaan setan di sini. Memang kerja itu ya Allah suruh biar Anda tidak melirik milik orang lain. Cuman jangan jadikan itu suatu tujuan hidup Anda. Sering orang-orang yang menjadikan hidupnya itu nyari duit saja, itu beberapa dalil. Dia punya dalil sendiri. Di antaranya ini saya kasih, karena saya sering ukur. Ini Ustaz, ada hadis Nabi itu. Apa hadisnya itu? Di antaranya ya'mal li dunyaka karena kata isu abada. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup terus. Dia mikir, kan berarti kan butuh bilangnya hidup terus, hidup abadi. Salah dia dalam memahami. Karena nggak mungkin hadis itu kontradiksi, itu nggak mungkin. Hadis itu harus dibaca seperti ini. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Artinya, kalau engkau pasti hidup selamanya, ngapain ngoyo-ngoyo? Mau hidup selamanya, artinya sudah dijamin kerja seadanya aja. Dan ini tidak bertabrakan dengan kalimat yang selanjutnya, wa'mal li akhiratika karena katamu kepada. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Artinya kencangkan nyari akhirat. Karena salah orang artikan, berarti harus kencang akhirat, kencang dunia juga. Ini tabrakan caranya. Ya ada Nabi dulu kita kontradiksi itu. Artinya slow aja, nyari dunia itu slow aja, mau hidup terus kok. Ngapain juga hanya ngomong hidup terus kan? Ya slow aja. Untuk akhirat, nah besok meninggal nih, terus ngotot. Karena nggak mungkin hadis itu beda pemahaman. Nabi itu tidak mungkin istilahnya itu pelimpang di dalam ucapan kita. Itu satu jalur, cuma salah aja orang membahasnya. Ada yang bilang ini kalau orang Muslim itu kaya semua, itu akan jaya Islam. Ada seperti itu namanya. Kalau Islam Muslim kaya semua, langsung jaya. Islam itu mulia bukan karena duit. Islam itu mulia bukan karena uang. Bahkan kita mulia karena kita Islam. Lihat ucapan Sayyidina Umar. Umar bin Khattab itu waktu jadi khalifah, itu bajunya tanggalan 9, Pak. Cuma punya satu setel, gak ada salinannya. Itulah sering terlambat di kantor. Kenapa nunggu jemuran kering dulu baru dipakai?
Pernah beliau itu kumpul dengan para pembesar-pembesar di sekitar Mekah Madinah. Para pembesar kumpul, hidangan banyak di meja makan. Waktu itu ada kurma jatuh, sambil diambil, dibersihkan. Yang lain lihat semua, ini apa khalifah? Mau makanan di meja makan banyak, kenapa ngambilnya jatuh? Sampai yang ajudannya itu kurang nyaman. Ya khalifah, nggak usah diambil itu kan. Apa itu khalifah? Sedang agak marah. Nah, kaum Azanallahu bil Islam. Kita ini suatu komunitas manusia yang Allah muliakan kita dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam itu gak boleh mubadir makanan. Fala natlubu izzat fi ghairi, maka kami tidak akan mencari kemuliaan dari selain Islam. Artinya apa? Gak ada kemuliaan di harta, gak ada kemuliaan di jabatan. Kita memegang syariat Islam itu sudah mulia. Karena kita aman, ya, lebih senang yang model nama berdasi begini, tapi pas sarungan malu-malu, kayak orang sunatan, sabar terus. Tapi kalau sudah berdasi, nah ini gagal. Nah, di antara ciri-ciri orang yang dia kalah, yaitu ketika dia risih memakai atribut Islam. Ngasih nama saya sering ya, dimintai orang, sok minta nama sok, tapi yang keren-keren ya, bingung kita. Tapi nama yang keren kayak apa modelnya? Saya dia tahu yang sakti, ya dia cari namanya artis itu. Jadi repotnya, yang seperti ini sedikit-sedikit mengikis Islam. Awal dia risih dengan hal yang berbau Islam, nanti bahkan risih ibadah. Bisa jadi dia risih ibadah akhirnya. Ini bahayanya. Jadi dalam hal ini mensyukuri kita ini punya Nabi sebagai manusia, syariat sebagai orang. Jangan risih kalau saja bersyukur. Kapan orang itu bisa tahu Islam? Ketika syukur Islam. Jangan ada arah dia kepada maksiat karena dari Allah. Karena ada orang, saya bilang, Pak, ini hanya arahkan kasih diri makan itu wajib. Terserah dia, usah nyari yang mana dulu. Bukan terserah dia. Ada di amanah ada. Jangan terserah dia, pilih Islam aja, pilih dia. Kewajiban Anda mengarahkan dia kepada kebaikan, bukan tidak salah orang tua, terserah dia, dia bebas saja. Dia bebas, Anda yang nggak bebas ya. Dia bebas, dia nggak bebas. Karena amanah ini Pak. Ada dia kepada jalur yang Allah ridhoi. Ini ajaran. Seorang tua nggak mikir di situ, sehingga dia nyesel di akhirnya. Kemudian habis itu wasabru ala ada'ina aujaballah. Adalah kewajiban
sabar melaksanakan kewajiban dari Allah. Syukur sama sabar itu kelihatannya beda. Ustaz, saya disuruh syukur. Kok kenapa saya suruh sabar juga? Ada orang yang mengira sabar itu lawannya syukur. Kalau syukur berarti nggak sabar, sama syukur. Dua ini saling berkaitan. Orang sabar pasti syukur. Orang syukur pasti sabar. Gak mungkin salah satu ada, satunya tidak mungkin. Bedanya sabar sama syukur itu masalah sikap saja. Sikap. Orang yang bersyukur dia banyak ibadah. Orang sabar juga banyak ibadah. Kenapa? Sifat manusia jenuh. Dia paksakan untuk bangun malam. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda kepada sahabat, "Ala ukhbirukum ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa' bihid darajat." Apakah kalian mau aku kasih tahu suatu amalan yang bisa melebur kesalahan kalian dan bisa mengangkat derajat kalian setinggi-tingginya? Bala ya Rasulullah, iya ya Rasul. Kata Nabi, yang pertama, al-wudu al-kathir. Menjaga wudu atau berwudu di waktu orang gak senang wudu. Kapan itu? Terlalu dingin. Ya, bangun-bangun pas hujan deras, bangun cuma kencing tok, tidur lagi. Mau wudu aduh salah. Kata Nabi apa? Isbagul wudu alal makari. Melebihkan basuhan ketika wudu, ketika banyak orang gak senang wudu. Ini perlu sabar. Dan sabar itu adalah syukur. Alhamdulillah punya nikmat sehingga saya mau berwudu, menjaga nikmat ini, syukur. Sabar, dia lebih sebenarnya langsung tidur dan saya paksakan. Bangun malam itu syukur atas nikmat. Dan sabar juga karena apa? Karena kebanyakan orang ikuti nafsunya, langsung gak bangun dia, pengennya gak bangun, tapi memaksakan diri untuk taat. Ini bentuk sabar. Sabar syukur itu sama, bedanya masalah sikap saja. Orang kalau dia masih memaksakan diri ibadah, itu sobir. Tapi kalau dia menikmati, itu syukur. Syukur, menikmati ibadah. Ya, sehingga orang yang betul-betul sabar namanya sobur. Sobur itu tidak sesuai dengan firman Allah menceritakan Nabi Ibrahim. Wa idza manitu fahuwa yashkur. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dialah yang, artinya apa? Terserah Allah kapan sembuhnya. Nah, ini makom tinggi sobu. Kalau belum nyampe situ dia berobat aja. Karena ingin sembuh. Sabarnya gak ngeluh ke orang, ya, ngeluh pada Allah itu wajar. Karena Allah tetap berkeluh kesah. Terus kalau hamba ini gak keluh kesah pada Allah, akhirnya dia gak butuh Allah. Senang kalau hambanya butuh dia. Nah itu orang yang sering berdoa di waktu senang atau susah, itu namanya hamba sejati. Bukan saja berdoa waktu senang gak Allah. Sehingga dalam hal ini inti daripada ibadah itu setiap waktu butuh Allah. Nah sabar ini inti ibadah. Semua ibadah itu, ya itu ini disabari. Kok bisa Ustaz? Sekarang
Kalau kita mau menyimpulkan ibadah itu di dua hal, dan ini artinya ketakwaan. Apa itu? Imtitsalul awamir wasjtinabun nawahi. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu ibadah di dua itu. Mengerjakan perintah Allah yang wajib atau sunnah, menjauhi larangan Allah yang haram atau yang makruh. Itulah ibadah. Orang kalau dua ini kerjakan, dia bertakwa. Takwa itu level tinggi. Dan dua-duanya perlu sabar. Perlu sabar. Orang kalau nggak sabar, nggak sholat dia. Tapi karena dia sabar, dia sholat, dia puasa, dia zakat, sudah nyari capek-capek suruh mengeluarkan lagi. Sabar Pak. Kalau nggak sabar, nggak keluar. Sabar. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ad-dunya sijinul mu'min." Dunia ini itu penjara bagi yang beriman. Apa istilah penjara? Berarti harus sabar di dunia ini. Kenapa harus sabar? Karena aturannya banyak. Orang yang betul beriman, dia akan merasa kayak di penjara. Kalau penjara mungkin keluar masuk diatur. Gak boleh keluar bebas, gak boleh. Keluarnya paling keluar sel lagi. Ya. Tapi kalau mungkin di dunia, semuanya pakaiannya diatur, makanannya diatur, cara bicaranya diatur, yang dia lihat diatur, yang dia dengar diatur, pergaulannya diatur, sampai buang air diatur. Itu kalau orang mukmin benar-benar kayak di penjara di dunia, karena semua serba aturan. Banyak orang yang senang kebebasan kurang senang Islam, karena dia ingin bebas. Terlalu bebas jadi hewan. Islam memberi kebebasan tanpa kebablasan. Kasih kebebasan tapi jangan sampai kebablasan. Itu Islam. Kenapa? Karena ada tanggung jawab setelah kematian. Ada tanggung jawab. Malik yaumiddin. Allah lah raja di hari pembalasan. Ada balasannya. Sehingga orang yang beriman, dia akan mawas diri. Oh jangan, ini nggak boleh sampai sini. Ini nggak boleh. Boleh ngomong kayak ini, jangan. Boleh makan tapi kayak ini jangan. Haram. Itu setiap mukmin, yang mukmin ya. Kalau nggak beriman, terserah dia. Ngomong sembarangan, lihat sembarangan, terserah dia. Nggak beriman. Nggak beriman ini bisa jadi muslim, tapi iman kurang. Nggak yakin kalau ada yang tulis, nggak yakin kalau ada pahala, nggak yakin kalau ada dosa. Ini nggak beriman, walaupun muslim. Sehingga pas kena nanti masalah sekolah. Nanti kalau dia nggak boleh beli diskotik, pas kok diskotik juga, nggak boleh minum khamr. Pas putus asa, diputuskan apa? Pasangannya minum khamr juga. Ini berarti imannya kurang. Muslim tapi imannya kurang. Kalau benar-benar seperti jari, itu hakikatnya hidup itu disabar. Itu yang pertama, sabar yang paling rendah. Apa itu? Sabar melaksanakan kewajiban dari Allah. Tingkatan yang kedua, sombongan Allah. Ini yang paling tinggi aslinya. Sabar dari menahan apa yang Allah haramkan. Itu paling tinggi. Mengalahkan yang ketiga, wasabru adalah sabar atas ujian. Itu nomor dua. Nomor tiga itu sabar dari yang diharapkan dari Allah, oleh Allah. Kenapa? Disebutkan oleh Sang Maha Guru Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan orang itu nyampe level muqarrabin. Muqarrabin ini atasnya malaikat. Muqarrabin ini nomor 3 paling unggul yang disebut dalam surah Fatihah. Ya, ulaikal muqarrabun. Muqarrabun
siapa? Orang yang sangat dekat dengan Allah, melampaui levelnya malaikat. Orang kata beliau, orang jadi muqarrabun bukan karena banyak ketaatan, banyak puasa sunnah, banyak bangun, bukan itu. Orang jadi muqarrabun karena dia gak maksiat. Orang jadi muqarrab karena dia gak maksiat. Seseorang yang meninggalkan maksiat yang dia mampu mengerjakannya, kesempatan ada, tapi dia tinggalkan, itu dapat 900 pahala. Dia ini gak kerja apa, misalnya Allah melihat itu 900 pahala. Sehingga orang dapat level muqarrab bukan karena banyak taat, tapi karena dia meninggalkan maksiat yang dia bisa kerjakannya. Itu yang berat. Sampai-sampai ketika Nabi pernah menyebutkan ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi nanti di padang mahsyar dengan naungan dari Allah. Di dalam 7 golongan itu ada yang paling utama. Apa itu? Rajulun da'ahu imra'atun dzatu jamalin wa hasbin. Seseorang laki-laki yang diraih oleh perempuan yang cantik dan punya kedudukan, tapi mengatakan ini akhafullah. Ini yang paling utama. Mengalahkan yang najis di malam hari, mengalahkan yang sedekah sembunyi-sembunyi, mengalahkan itu semua. Kenapa? Itu semua taat. Ini menjadi maksiat paling berat taat. Saya tanya anak-anak muda sekarang, sholat duha kuat, per hari 1 juz kuat, sholat tahajud kuat, nggak pacaran nggak bisa Ustaz, nggak bisa nggak pacaran, harus pacaran. Bahkan sampai ya maaf, di kota-kota besar itu heran kalau ada orang nikah tapi sebelumnya nggak pacaran, heran kok bisa, nggak kenal kok bisa, sampai kayak wajib gitu. Saya wajib untuk pacaran dulu sebelum nikah, saking rusaknya. Jadi sini pemuda-pemuda yang model-model yang ini akhafullah itu betul-betul paling tinggi daripada 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar. Semoga Allah berikan kita orang-orang yang sabar di dalam ketaatan, sabar dalam musibah, dan sabar di dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Al-Hadiyah Sholihah Al-Fatihah. Dan sebagai paripurna majelis, bila ada yang mau bertanya silakan. Jangan diajak dia, terus di samping itu bilangnya jangan diajak dia karena dia belum muda, biar aja dia masih muda. Si anak ini anak muda ya kan, anak muda dia ikut sama kita berlebaran sama jenis ini, apa salah? Tidak ada salahnya kan, dia hanya menuntut ilmu. Ya, jadi hati ini kayak hati menunggu sabarnya atau menunggu berat kesalahan kayak apa? Itu cara menyikapinya, menjaga hati, masalah urusan hati. Ya. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika." Ud'u ila sabili rabbika bihikmah. Ajaklah siapapun untuk berjalan ke jalan menuju Allah. Artinya jalan yang lurus. Ini perintah dari Allah Ta'ala. Kita suruh ngajak syariatnya. Sama dalam hadis Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku ke siapapun,
walaupun satu ayat. Di sini syariat menganjurkan kita, mewajibkan untuk ngajar. Kita nggak bisa ngajari aja, ya. Tapi tadi harus kita mantapkan di hati yang memberi taufik untuk dia mau itu Allah. Artinya jangan sampai Anda ada jengkel ketika dia nggak nurut dengan ajakan Anda. Karena tujuan Anda cuma ngajar. Tugas kita cuma ngajar. Yang merubah hatinya Allah, bukan saya. Dari sini Nabi Muhammad SAW pernah sumpah gara-gara keluarganya sendiri gak ikut. Sempat sumpah Nabi, nah, anak ngajar yang lain bisa ikut, kok keluarga sendiri gak ikut. Maka Allah langsung turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, hakikat, ini hakikatnya, kamu gak bisa ngasih hidayah siapa pun yang kau cintai. Kenapa? Karena bukan di hak engkau ngasih hidayah, engkau cuma ngasih tahu. Hidayah cuma ngasih tahu, ini loh jalur ke surga, ini ke neraka. Saya gak bisa nyeret sampean, gak bisa. Sampai harus jalan sendiri, tapi saya ya tadi. Soalnya kalau ada orang dia anggap saya bisa bukan, itu hanya Allah, bukan tugas Anda, tugasnya Allah. Yang merubah itu tugasnya Allah. Kalau orang merasa dia bisa merubah anaknya, merubah istrinya, merubah muridnya, dia sudah keluar dari batasannya. Dan pasti ada resiko. Kalau dia berhasil, siapa dulu dong bapaknya, siapa dulu dong gurunya, merasa berhasil karena hasil saya ini dia baik. Sombong. Pas gagal, putus asa, kabur dari pengajian, nggak selesai sekampungan, lari dia gak dakwah lagi. Kenapa? Merasa dirinya gagal. Padahal dia itu cuma nyampaikan. Gagal dan berhasil itu urusan Allah. Gagal berhasil urusan Allah. Anda cuma disuruh sampaikan. Para nabi-nabi itu, kenapa mereka tidak pernah putus asa? Karena mereka punya mutu. Apa mutunya? Wa ma ana illa wa ma alaina illa al-balagul mubin. Kami tidak punya kewajiban apa-apa kecuali nyampaikan dengan jelas, selesai. Urusan yang ngasih adab Allah, bukan Nabi nggak ngasih adab. Allah yang nyuruh. Waktu zaman Nabi Soleh tinggalkan. Subuh nanti ada malaikat yang teriak sekali teriak mati semua. Tengah malam tinggalkan kampung. Kita masih ada. Pernah suatu kali ada Syekh Ali Murni, yang sudah waktu saya masih pondok, dia termasuk mufti besar di Yaman. Dia datang ke pondok. Nah, di antara guru-guru yang hadir ada yang bertanya, ya Syekh, ini kadang-kadang ada perasaan jenuh, kita ngajar setahun 2 tahun. Ini murid nggak berubah ini ya. Bahkan istilahnya nggak ada gunanya kita ini ngasih tahu. Akhirnya masa kita ini kayak nggak ada hasilnya usaha. Beliau akhirnya menjawab dengan ayat surah Al-Fatihah. Antum tazra'unahu am nahnu muslimun. Itu firman Allah. Apakah kalian yang menanam atau kami yang menanam? Artinya kalian tujuannya yang penting pupuk itu urusan aku. Yang penting kalian itu nanam, pupukin, kalau ada hasil singkirkan. Urusan aku, bukan urusan kau panen itu. Artinya apa? Kita cuma kritik sambil banyak doa. Jadi ikhtiar langit sama ikhtiar kita lebih
lebih banyak ikhtiar lahir, lebih banyak doakan anak. Orang dulu itu senang tirakat, disebut Imam Tawus. Beliau punya putra Abdullah bin Tawus. Abdullah Tawus ini pernah suatu kali bilang, dulu waktu aku masih kecil, sering aku itu terbangun di malam hari lihat ayahku masih sholat. Dan lama tak lihat berdirinya lama sholat. Sampai aku tergelitik pengen tanya, wahai ayahku, kenapa engkau ini kau sholat malam lama? Ayahku bilang, ada di anjing dia wadati. Ini untuk engkau, ini untuk engkau, biar kau makmur, biar engkau hidupnya itu terarah di dunia. Jadi sini rahasia besar apa? Mendidik anak gak boleh terlepas dari usaha langit. Artinya apa? Kencangkan doa. Ada yang dengan puasa putih, orang dulu ya puasa putih. Ada yang ditirakatin Fatihah. Alhamdulillah saya punya ibu, semoga Allah panjangkan umurnya. Itu mulai punya anak pertama, saya anak ke-7 ya, punya adik 2 lagi. Mulai anak pertama itu tiap sholat Fatihah satu-satu. Sampai sekarang sholawat 1000, istighfar 1000, Al-Kahfi, Yasin, itu tiap subuh. Fatihah kepada fulan. Sekarang punya cucu masing-masing, cucunya kasih juga jatah Fatihah. Jadi kalau ibu ada kalau sumpah hadis itu tidak terbakar kecuali matahari mulai terang baru untuk kita spesial. Sambil kita siap berteh. Kenapa? Wiridnya lama. Kenapa? Untuk kita banyak anak-anaknya alhamdulillah semuanya mondok semua. Hampir 90% ngajar semua. Bukan usaha kita. Bisa jadi ibu kita yang ahli wirid ini. Orang tua itu harus banyak diri untuk anak. Bukan cuma orang tua kandung ya. Guru kepada murid juga sama. Saya teringat di antara Abu Hasan itu di awal-awal itu beliau sering manggil satu orang soleh. Orangnya bukan ustaz, orang soleh. Yang kelihatan solehnya itu orang Bangil. Dia dipanggil ke pondok tiap tengah malam. Tiap tengah malam disuruh ke pondok untuk apa? Doakan santri. Nanti sebelum subuh dia pulang dan digaji, dikasih. Tidak banyak, cuma doakan aja. Sudah tengah malam doakan santri, padahal Abu Hasan solehnya kayak apa? Tapi tetap beliau masih butuh doanya orang soleh yang lain. Untuk siapa? Murid-muridnya. Kenapa? Karena haknya murid dapat doa. Haknya murid dapat doa. Jadi termasuk orang tua yang tidak memberi hak kalau dia kurang doakan anak. Jangan disuruh anak suruh baca yang Robi Firi Walidayya, harus Anda sendiri doakan ke anak. Kalau kita dengan keluarga, bapak itu saudara. Pernah suatu kali ada seorang tanya kepada Habib Gosim ini abahnya, adiknya Abu Hasan, abahnya Habib Quraisy Harun yang sering rapi di Quraisy Harun abahnya. Beliau pernah ditanya, karena anaknya beliau semuanya ulama, yang laki yang perempuan semuanya adik. Tanya ya Habib, apa rahasia? Itu saya berapa kali? Ya mungkin habis sholat ya aku tiap nanda mereka adalah kalau gak katanya tiap nanda mereka ya Allah makmur, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah jaga dari kemaksiatan, ya Allah jaga dari gak harus bebas pasti anda doakan. Tidak tahu kita yang mana yang mustajab, mungkin yang hari ini, mungkin yang besok, mungkin yang kemarin, gak tahu. Doakan tiap dia doakan. Dia semua anaknya ulama semua perlu harus dengan langit kita. Kalau kita sendiri nggak bisa ngajarin, ya jangan bertumpu dengan kemampuan Anda, karena Anda nggak mampu.
sampai kepada Al-Qadir yang maha mampu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit daripada ya apa, kalau kita ngajak aja urusan enggak atau tidak jangan masukkan ke sini. Oh dia belum dapat taufik, kalau dia belum begitu itu aja. Dia makdur, kenapa Allah belum kasih taufik? Tapi kalau besok ada lagi itu ada terus. Kalau dia ikut, alhamdulillah bagi Allah sudah kasih taufik. Tenang, enak. Seperti itu cara kita berdakwah seperti itu, sehingga tetap kontinu ada, walaupun dalam keadaan orang banyak musuh. Kontinu. Kenapa? Karena tujuan saya cuma menyampaikan, bukan merubah masyarakat. Siapa kita merubah masyarakat? Merubah diri aja masih kerepotan. Kita sering minta Allah, ya Allah rubah keadaan saya. Kita aja minta pada Allah. Kenapa kita merubah keadaan orang? Ya, itu yang penting. Dia cuma hidang titipan ilmu, titipan ini ya saya sampaikan. Saya nggak bisa punya ilmu, saya ajak orang untuk hadir majelis ini. Nah, seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, adakah amalan atau ayat yang bisa kita amalkan untuk mewakili seluruh umat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kalau dihitung tidak terhitung bagi Allah. Jadi kita bisa lalai lupa dengan nikmat tersebut. Yang pertama. Yang kedua, mungkin saya kurang fokus, tapi mohon izin, arti dari ilmu hikmah itu sendiri apa Ustaz? Artinya, dan kemudian ilmu laduni juga apa? Kemudian dalam sehari-hari kita kadang mungkin agak bingung mengucapkan suatu keadaan. Ini baiknya seperti apa mengucapkannya? Contoh, misal Subhanallah, Masya Allah, Astagfirullah, Binallah. Ini waktu yang kapan yang pas diucapkan itu? Baik, terima kasih. Nah, yang pertama ayat yang menunjukkan nikmat itu diantaranya firman Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apapun kenikmatan yang ada padamu itu semua dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Itu mantapkan di hati. Ya, sama wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung satu nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya. Terus kemudian yang kedua, apa tadi itu? Arti ilmu syariat itu diberikan oleh Allah untuk kita untuk menjadi alat sebagai pemancing ilmu nanti. Kenapa? Karena ilmu nanti itu didapat dari orang yang ngerti ilmu syariat dan dia mengamalkan ilmu syariat itu. Sesuai dengan Allah, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Nah, dari oleh Allah langsung ini itu ilmu nanti. Kenapa Allah? Takwa itu tanpa ilmu nggak bisa. Apa itu syariat? Karena takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjadi larangannya. Itu ilmu, itu syariat. Itu syariat saja tanpa amal juga nggak bisa. Harus amal. Karena pakai watak Allah, bukan wa'lamu, bukan belajarlah, bukan. Tapi bertakwalah. Takwa itu kan dari amal. Baru dia bisa mendapatkan wa yu'allimukumullah. Allah akan ngajari kalian. Jadi kita ini hampir sama. Cuma saya jawab spesifik untuk syukur itu ngambil satu pendapat ulama.
syukur, ya saya bahas ke arti hikmah dengan dalil firman Allah di surah Luqman tadi. Dan sungguh Allah telah memberi kepada waqat ataina Luqman hikmah anishkurillah, dan sungguh kami berikan Luqman suatu hikmah. Apa itu? Syukurlah kepada Allah. Jadi hikmah dalam ayat tersebut adalah syukur. Yang hikmah ini yang Allah jelaskan dalam ayat yang lain, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Apa korelasi syukur dengan kebaikan yang banyak? Syukur mancing kebaikan. Dan syakartum la azidannakum. Karena dia syukur Allah tambahi. Datang berikan kebaikan yang banyak. Itu sama isi. Terus kapan kita mengucapkan subhanallah, masya Allah? Ya. Subhanallah itu diucapkan ketika kita ta'ajub. Ta'ajub itu artinya terkagum, heran dengan suatu wajah. Kok bisa ngomong gini? Subhanallah bisa. Atau sesuatu yang gak layak untuk Allah, maka dengan subhanallah mesti betul tidak ada tuduhan kepada Siti Aisyah, ya, maka Allah menurunkan subhanallah dan masjid. Ini adalah apa? Fitnah yang keji, fitnah yang keji. Maka subhanallah atau kagum akan ciptaan Allah. Ucapan orang yang tafakur dalam akhir surah Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak, maksudnya engkau, karena terkagum-kagum melihat ciptaan Allah, tapi bukan melihat yang tersirat, tapi yang tersurat. Maksudnya Ustaz, orang-orang yang gak beriman ketika dia mendalami antariksa, dia hanya memahami bumi ini salah satu planet yang mengitari bintang terdekat, yaitu matahari. Namanya adalah tata surya. Tata surya berkumpul ribuan tata surya jadi galaksi. Dalam satu langit ini pertama ada ribuan galaksi. Cuma itu aja mentoknya. Kata Insya Allah ketika melihat kebaikan-kebaikan, Masya Allah, ya. Di antara zikir yang kita dapat dari guru kita membaca Masya Allah, maka Masya Allah, Bismillah, Masya Allah, la yasukul khairat illallah. Tidak ada yang mengantarkan kebaikan kecuali Allah yang mengantarkan. Bismillah, Masya Allah, apapun kenikmatan itu pasti dari Allah. Bismillah, Masya Allah, tak keluar dari di antara pikir agar Anda tidak dicampur nikmat. Pertanyaan itu bagaimana bertambah. Sehingga Masya Allah, tak keluar dari ini ada di surga. Ya, alhamdulillah saya beberapa tahun sudah yang dimulai mondok ya. Setelah lulus mondok, saya baca Masya Allah, la quwwata illa billah tiap hari 100. Masya Allah, la quwwata. Itu kenikmatan apapun, dohir batin, gak akan dicampur. Ya, dan gak
akan kena air orang. Orang iri nggak akan pengaruh. Baca Masya Allah, la quwwata illa billah. Hanya biasanya kalau bangunan besar, kita bikin bangunan besar, rumah yang bagus atau kendaraan, tulis Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu orang kalau baca airnya nggak nyerang kita. Air itu orang biasanya punya penyakit air, mata tajam. Kalau puji rusak itu yang dipuji. Kalau orang bisa sakit bisa meninggal, itu air. Nah biar dia nggak keluar airnya, dia harus bilang Masya Allah. Sehingga tulis Masya Allah nggak boleh. Yang Masya Allah apa? Tabarakallah ya. Yang ditempelkan. Jarang yang Masya Allah nggak boleh. Itu dari Quran itu. Masya Allah la quwwata illa billah. Itu ada di surah Kahfi. Jika ada di surah Kahfi itu pas bilang itu, dia punya kebun alam, nggak terganggu bahkan bertambah. Itu dalam surah Al-Kahfi. Masya Allah la quwwata illa billah. Bacaan innalillah Ustaz ketika dapat musibah atau mendengar musibah ke orang lain. Bacaan innalillah. Innalillah. Jadi tidak harus meninggal. Nabi itu pernah jarum jatuh innalillah. Kata jarum jatuh innalillah ya Rasul. Kata Nabi kullu masa musibah. Setiap sesuatu yang bikin gak enak kepada seorang mukmin itu musibah. Sunnah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di antara bacaan-bacaannya. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala berikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam iman dan Islam, istiqomah di dalam maksiat, istiqomah di dalam kita baginda jalur Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dijadikan oleh orang-orang yang terus membersamai Nabi di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقنا لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق القول حلالا كريما واخر الانقياء لما نقضى بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه